Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk hukum Kirchhoff 1 bunyi adalah kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Sedangkan untuk rumus hukum Kirchhoff yang kedua, pada rangkaian tertutup di sini rumusnya adalah sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dengan epsilon adalah GGL dalam satuan volt, I adalah kuat arus yang mengalir, R adalah hambatan dalam satuan ohm. Nah, kita lihat di sini, perhatikan rangkaian berikut. Besar dan arah arus pada hambatan 2 ohm adalah, kita misalkan di sini yang 6 ohm adalah R1, berarti R1 sama dengan 6 ohm. Kemudian yang R2 baru yang 2 ohm. Kemudian kita amati lagi di sini, ada epsilon 1, kita misalkan epsilon 1 yang 2 volt. Kemudian untuk yang 7 volt adalah epsilon 2, kita tulis di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi, tidak ada apa-apa lagi, berarti yang diketahui hanya 4 ini saja. Kemudian, yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm dan arahnya. Berarti kita misalkan dulu arahnya di sini. Kita buat permisalan, arahnya misalnya seperti ini. Nah, berarti misalnya di sini arus I1, yang ini I2, yang ini I3. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk di sini adalah I1 ditambah I2. Yang keluar adalah I3, berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Kita sebut ini persamaan yang pertama. Kita lihat di sini I1 nanti kan keluar lagi di sini. Ini masih I1. Nah, kalau I2 nanti keluarnya di sini. Nah, I1 di sini melewati epsilon 1. Kemudian I2 di sini melewati R2 dan epsilon 2. I3 melewati R1. Berarti hambatan 2 ohm dilewati oleh I2 atau arus yang kedua. Berarti di sini yang kita cari hanya I2. Setelah menentukan arah arusnya, selanjutnya kita tentukan arah loopnya. Kita buat arah loopnya searah dengan arah arus agar mudah. Berarti di sini arah loop yang kita tentukan seperti ini, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri berarti seperti ini, searah dengan arah arusnya. Selanjutnya kita lihat arah loopnya. Apabila arah loop ya bertemu dengan kutub negatif, nah di sini kan dia ketemu kutub negatif. Yang panjang itu adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Kalau dia ketemu kutub negatif, maka epsilonnya akan bernilai negatif. Berarti di sini E2-nya minus 7 volt. Di sini juga, dia ketemu kutub negatif juga berarti. Nah, berarti epsilon yang di sebelah kiri bernilai negatif juga, berarti minus 2 volt. Nah, kemudian apabila arah loopnya searah dengan arah arus, di sini kita buatkan arah loopnya keduanya searah dengan arah arus. Berarti dapat kita simpulkan, di sini arusnya bernilai positif. Apabila arah loopnya berlawanan dengan arah arus, berarti arusnya bernilai negatif. Di sini kita buat arah loopnya searah dengan arah arus, berarti arusnya bernilai positif semuanya. Nah, langsung saja berarti kita amati untuk loop 1. Loop 1 kita misalkan yang di sebelah kiri. Di sini kiri adalah loop 1, yang sebelah kanan adalah loop yang kedua. Loop 1 kita analisis. Rumusnya sama, sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita lihat pada loop 1 di sini ada epsilon 1. Berarti epsilon 1 ditambah, nah, di sini ada arus 1. Arus 1 tidak lewat hambatan manapun. Berarti tidak ada R yang dilewati, berarti tidak perlu kita hitung, kita abaikan saja. Di sini ada juga arus 3 pada loop 1. I3 lewat R1, berarti I3 dikali dengan R1 sama dengan 0. Langsung saja epsilon 1-nya minus 2, ditambah di sini I3 dikali R1-nya adalah 6 ohm. Maka kita dapat di sini 6 I3 sama dengan 2, berarti kita dapat untuk I3-nya sama dengan 1/3 ampere. Nah, kita sudah dapat I3-nya. Selanjutnya kita analisis loop 2. Pada loop 2 kita buat di sini, kita lihat sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Epsilonnya ada epsilon 2, maka di sini epsilon 2 ditambah. Kita lihat I2. I2 melewati R2, berarti kita masukkan I2 dikali R2. Kemudian ditambah di sini I3 melewati R1, berarti I3 dikali R1 sama dengan 0. Epsilon 2 kita masukkan minus 7 volt. Ditambah I2 dikali R2-nya adalah 2 ohm, ditambah I3 dikali R1-nya adalah 6 ohm sama dengan 0. Maka kita dapat di sini untuk 2 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 7. Kita masukkan I3-nya adalah 1/3, maka di sini 2 I2 ditambah 6 dikali 1/3 sama dengan 7. Maka kita dapat untuk 2 I2 sama dengan 5. Berarti I2-nya kita dapat 5 dibagi 2 yaitu 2,5 ampere. Nah, berarti I2 adalah arus yang melewati hambatan 2 ohm. Nah, arahnya. Untuk arahnya, karena di sini arusnya bernilai positif, maka arahnya ini searah dengan loopnya. Berarti arahnya sudah benar, yaitu ke kanan. Kalau ke kanan berarti ini kan kita simulasikan. Arah arus I2-nya ke kanan, sesuai dengan yang kita simulasikan, karena I2-nya bernilai positif.
Kalau ke kanan berarti ntar dia naik ke atas, kemudian dia ke kiri, ke titik A, kemudian dia ke bawah, baru ke titik B. Nah, di sini kita lihat hambatan 2 ohm dialiri oleh arus I2. I2 adalah yang di sini yang mengalir dari titik B ke A. Yang dari A ke B di sini adalah I3. Berarti kalau yang melalui hambatan 2 ohm adalah I2, berarti yang mengalir dari titik B kemudian ke titik A. Berarti jawaban yang paling tepat berada di opsi yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.